Hai hai hai, hello guys, welcome to Ceria Cerita Hobi Antar Kita episode ke-6. Jadi guys, sebelum kita mulai ke topik ceria kita pada hari ini, aku mau perkenalan dulu nih ke kalian. Perkenalkan, nama aku Marcella dari kelas 12 Akuntansi 3 dan aku akan menemani kalian pada beberapa waktu ke depan nih. Nah, jadi aku mau bahas tentang duta nih. Kira-kira kalian tahu nggak sih duta itu apa? Nah, jadi duta itu adalah seseorang yang ditunjuk untuk mewakili suatu organisasi untuk menjalin hubungan atau komunikasi dengan pihak lain. Nah, jadi kalian udah pasti tahu dong, topik kali ini bakal super duper excited banget ya. Yang pasti kalian yang mau join duta nih, pasti kerasa relate banget kayak, wah ini kebetulan banget, aku kebetulan mau ikut duta atau join nih. Nah, kalian pasti penasaran banget kan? Jadi tanpa berlama-lama lagi, langsung aja kita sambut bintang tamu kita hari ini. Ceria cerita hobi antar kita berbagi hari, mencari inspirasi terang. Oke, boleh perkenalan dulu nggak sih ke teman-teman kita yang lagi nonton? Namanya siapa nih? Halo, kenalin aku Dude Rifki dari 11 DKV 2. Oke, halo Dude. Halo. Aku senang banget sih kamu kali ini bisa nemenin kita buat sharing-sharing ke teman-teman kita. Oke, jadi aku langsung aja nih. Aku mau nanya nih, ceritain dong pengalaman kamu kenapa sekarang bisa menjadi duta dan menurut kamu duta itu apa sih? Awal saya bergabung di organisasi kedutaan itu berawal dari Duta SMK Antartika 2 Sidoarjo. Awalnya saya merupakan anggota dari Duta SMK Antartika 2 Sidoarjo, Kak. Nah, di dalam Duta SMK Antartika 2 Sidoarjo ini juga sangat mendukung dan mengharuskan seluruh anggotanya untuk bergabung di duta-duta lainnya dan organisasi kepemudaan remaja lainnya. Seperti saya bergabung di Duta Kesehatan. Dan untuk pengertian tentang apa itu duta merupakan salah satu role model, Kak, yang mampu memberikan contoh baik dan positif bagi teman sebaya dan lingkungan sekitarnya. Seperti kalau di Duta SMK Antartika 2 Sidoarjo nih, kita juga harus mampu memberikan contoh yang baik terhadap seluruh siswa-siswi SMK Antartika 2 Sidoarjo. Dan untuk di Duta Kesehatan sendiri, kita juga sebagai role model di kesehatan nih, Kak, kita juga harus mencontohkan kepada teman sebaya kita supaya teman-teman sebaya kita itu setidaknya menirulah terkait dengan gaya hidup yang sehat dan gaya hidup yang jauh lebih baik. Seperti itu, Kak. Jadi kita harus bisa mampu mencontohkan apa itu hidup sehat kepada teman-teman sekitar kita. Nah, jadi aku dengar-dengar nih, kamu tadi bilang ikut duta kesehatan kan? Nah, aku mau kamu kasih tahu ke teman-teman nih, kayak duta kesehatan itu apa sih? Duta Kesehatan merupakan salah satu forum yang mewadahi remaja untuk mampu berkembang jauh lebih baik di bidang kesehatan, Kak. Jadi di Duta Kesehatan atau Youth Forum itu didirikannya dengan tujuan utamanya adalah untuk meningkatkan kualitas gaya hidup remaja. Banyak sekali dapat kita ketahui bersama bahwa banyak sekali remaja-remaja khususnya Gen Z yang masih menyepelekan dan mengesampingkan terkait ke masalah kesehatannya, Kak. Oleh karena itu, dengan adanya Youth Forum dan Duta Kesehatan ini, kami berharap besar supaya dapat mampu membawa hal-hal positif dan membawa dampak yang jauh lebih baik lagi untuk meningkatkan kualitas hidup remaja ke depannya, Kak. Oke, jadi duta kesehatan ini kayak menginspirasi banyak orang untuk menjaga pola hidup sehat ya pastinya. Benar banget, Kak. Kita juga telah melaksanakan beberapa proker. Yang kemarin telah kita laksanakan adalah proker yang namanya Podcasta. Podcast Kesehatan Bersama Kita. Itu kita tayangin di YouTube, Kak. Jadi kita tidak hanya melakukan sosialisasi di offline saja, tapi kita juga berusaha melakukan dan mengoptimalkan yang namanya sosialisasi ini, Kak. Jadi kita berusaha untuk memanfaatkan media sosial, kan banyak sekali yang remaja-remaja saat ini kan yang menggunakan media sosial. Oleh karena itu kita melakukan podcast ini dengan tujuan utamanya adalah supaya remaja-remaja ini dapat mendapatkan informasi yang jauh lebih baik dan jauh lebih akurat. Itu dari kami, Kak.
Dan ada podcast kedua yang namanya itu Youth Forum Comes to You. Jadi Youth Forum Comes to You ini dilaksanakan 1 minggu sekali pada hari Minggu. Itu kita berkunjung ke tempat-tempat ramai. Di situ kita mencari remaja-remaja yang lagi berkumpul. Kita survei, Kak. Apakah remaja-remaja ini sudah melakukan gaya hidup yang benar, dan kalaupun memang belum, di situ kita juga mengedukasi remaja terkait bagaimana cara pencegahan penyakit-penyakit, bagaimana cara menangani penyakit tersebut. Jadi kita berharap besar dengan adanya proker itu, remaja mampu mengetahui mana cara penanganan dan bagaimana sih cara menjaga kesehatan yang jauh lebih baik, Kak. Dan ada juga program kami yang bernama Youth Forum Goes to School, Kak. Di Youth Forum Goes to School ini kita datang ke sekolah-sekolah dengan target utamanya adalah pelajar. Dengan adanya kami ke sekolah-sekolah, kita juga berharap besar supaya dapat memberikan dampak yang lebih positif kepada pelajar. Di situ soalnya kita mengedukasi terkait masalah-masalah yang sering dialami oleh remaja. Wah, apa aja itu? Nah, banyak sekali, Kak. Yang utama, kasus anemia. Kasus anemia ini juga Sidoarjo pernah masuk peringkat tertinggi di Jawa Timur. Ada masalah mental dan ada masalah HIV/AIDS, pergaulan bebas, dan ada juga masalah-masalah seperti stunting dan lain sebagainya. Oleh karena itu kita sedang melakukan upaya untuk memberikan arahan yang jauh lebih baik yang bisa ditiru oleh pelajar di Kabupaten Sidoarjo. Kami juga berharap besar supaya remaja-remaja di Kabupaten Sidoarjo ini dapat berperilaku dan menerapkan GERMAS, Gerakan Masyarakat Hidup Sehat. Seperti itu, Kak. Oke, jadi itu dia informasi-informasi mengenai Duta Kesehatan. Nah, aku mau nanya nih ke kamu, apa sih yang mendorong kamu untuk memilih Duta Kesehatan? Terus menurut kamu isu itu penting nggak? Untuk hal-hal yang mendorong saya bergabung di Duta Kesehatan sendiri ini lebih ke ingin mengubah perilaku remaja yang kurang sehat, Kak. Seperti yang kita ketahui bersama bahwa banyak sekali pelajar-pelajar dan juga banyak sekali remaja yang masih menyepelekan terkait kesehatan mereka, Kak. Banyak sekali pelajar yang pulang sekolah itu masih merokok, banyak sekali pelajar yang terjerumus dalam pergaulan bebas, banyak sekali remaja putri yang masih tidak mau mengkonsumsi tablet tambah darah. Nah, juga, Kak, ada masalah yang paling besar di Kabupaten Sidoarjo adalah stunting. Nah, di situ kita juga mengedukasi terkait pentingnya mencukupi kebutuhan gizi dan nutrisi, bukan hanya kepada anak-anak saja, tapi kita juga mengedukasi pada ibu hamil supaya dapat memberikan kebutuhan nutrisi yang dibutuhkan oleh si bayi ini, Kak, supaya terhindar dari yang namanya stunting tersebut, Kak. Dan juga saya ingin merubah seluruh perilaku yang sudah saya sampaikan tersebut dengan saya bergabung di Youth Forum ini, Kak. Seperti itu. Oke, jadi itu dia informasi dari Kak Dude tadi. Nah, kebetulan banget nih, kamu dari tadi kan ngebahas tentang duta nih, pasti aus kan ya dari tadi. Kak. Kayak pengen yang seger-seger Iya, juga gak sih? bener Nah, banget. kita kedatangan sponsor nih dari Jus Mamzi. Ayo cobain dulu yuk. Kayaknya nyegerin banget ya, Kak, ya, jus Mamzi ini. Oh iya dong, pasti. Jusnya nyegerin, soalnya dia tuh dari buah-buah asli, terus tanpa bahan pengawet, dan pastinya enak dan cocok banget di lidah. Mending cobain langsung aja. Enak banget. Nah, Kak Marcella, jus alpukat bukan hanya untuk nyegerin, tapi jus alpukat juga sangat baik untuk tubuh kita. Cocok banget buat yang kalian di rumah yang lagi diet, karena jus alpukat ini dapat menstabilkan berat badan yang jauh lebih optimal, Kak, daripada jus-jus lainnya. Oh ya? Ya, dan selain itu jus alpukat juga bisa menjaga kesehatan jantung dan mata, Kak. Oh gitu, kebetulan banget nih. Nah. Akan kok mau diet itu suka bingung ya, kok berat badanku gak terus ya. Apa aku coba minum jus alpukat aja mungkin? Boleh. Mungkin nanti bisa langsung ke store-nya Mamzi ya, Kak, ya. Oh iya. Buat beli
jus Iya alpukatnya. dong, buat kalian yang mau beli jus Mamzi nih ya, store-nya itu ada di daerah Sidoarjo, tepatnya di depan SDN Ganting. Jadi buat kalian yang mau cobain jus Mamzi kayak kita, kalian jangan lupa langsung datang ke sana aja, oke? Dan segitu aja dulu untuk kita bahas jus alpukatnya kali ini ya. Jus Mamzi, segarkan dirimu secara alami. Oke. Jadi aku kan dari tadi dengerin kalau kamu tuh ikut duta kesehatan sama duta sekolah nih dan nemuin banyak informasi. Nah, dari kamu sendiri nih, apa sih perbedaan tugas dari duta sekolah sama duta kesehatan itu? Untuk perbedaannya sangat signifikan ya Kak ya. Untuk di duta sekolah sendiri, kita biasanya hadir-hadir di event-event sekolah dan tentunya mempromosiin sekolah. Kalau di duta kesehatan sendiri, kita dituntut untuk bagaimana sih cara kita mengedukasi para remaja-remaja di Kabupaten Sidoarjo supaya dapat meminimalisir penyakit-penyakit yang dialami oleh remaja itu Kak. Dan kita juga harus memberikan contoh yang baik seperti di duta sekolah. Yang pertama ya, kita harus bisa memberikan contoh yang baik di area sekolah. Dan untuk peran sebagai duta kesehatan, kita juga harus bisa memberikan contoh yang baik di perilaku dan gaya hidup kita Kak, supaya setidaknya teman-teman kita itu kan awalnya itu kan teman-teman hanya melihat saja, tapi lama-lama itu juga pasti akan meniru jika lingkungan sekitarnya jauh lebih positif Kak. Oleh karena itu dengan adanya duta kesehatan ini juga bisa mengembangkan pola hidup yang jauh lebih baik lagi. Oke, benar banget sih kalau kata Kak Dude itu. Jadi pola hidup sehat itu penting banget buat investasi kita ke depan-depannya ya. Kalau di masa tua nanti, siapa tahu kita ngelihat orang-orang yang udah seumuran sama kita kok ada kayak kena penyakit kayak misalnya sendi atau diabetes dan lain-lain. Itu karena mereka kurang menjaga pola hidup sehat mulai dari sekarang. Jadi kita harus investasi dari sekarang kayak mulai mengubah kebiasaan-kebiasaan yang menurut kita kecil banget ya, tapi itu bisa berdampak besar banget buat kita besok-besoknya. Benar banget. Nah, Kak Marcella, ngomong-ngomong tentang investasi, nah ini mungkin sekalian pesan dan closing statement dari saya ya untuk para remaja khususnya di Kabupaten Sidoarjo. Ada pepatah yang bilang seperti ini, kesehatan bukanlah sesuatu yang bisa kita beli dengan uang, tapi kesehatan merupakan salah satu investasi dan tabungan untuk diri kita sendiri di masa depan nanti. Memang Kak, perilaku yang kurang sehat yang kita terapkan hari ini itu kita tidak bisa langsung merasakan dampaknya, tapi di usia 40 tahun ke atas itu kita sudah mulai ada rasa penyesalan. Penyakit satu itu mulai bertumbuh. Kenapa kok aku di usia mudaku kok tidak melakukan gaya hidup sehat? Kenapa kok aku dulunya seperti ini? Dan di tua nanti baru merasakan. Oleh karena itu, dengan adanya Duta Kesehatan Kabupaten Sidoarjo berharap besar kepada seluruh masyarakat dan remaja khususnya, karena remaja merupakan masa-masa emas, bisa disebut dengan masa-masa emas dan di usianya Kak. Nah, aku berharap besar sebagai seorang duta kesehatan, berharap supaya remaja dapat memberikan dan mengubah perilakunya lah. Yang kurang sehat mari diubah menjadi yang lebih sehat. Mari kita menerapkan PHBS dan mari kita menerapkan Germas. Oleh karena itu di akhir podcast ini aku mengucapkan terima kasih banyak kepada Kak Marcella dan seluruh tim dan teman-teman yang udah nonton juga. Oke guys, itu dia pesan dan kesan dari Kak Dude buat teman-teman yang lagi nonton. Aku harap kalian bisa jaga pola hidup kalian lebih baik lagi. Jangan sampai kalian nyesel di masa tua kalian. Bener banget Kak, bener. Kayak kenapa ya aku sekarang kok ngerasa kayak kurang jaga pola hidupku, tapi aku masih sehat-sehat aja. Tapi kita nggak tahu dampak kita nanti. Kedepannya nanti itu seperti apa? Iya. Gitu, jadi aku harap kalian dengerin informasi-informasi yang dikasih Kak Dude tadi sih buat jaga pola kesehatan kalian dari sekarang. Oke, aku mau terima kasih buat Kak Dude yang udah
kasih informasi-informasi penting. Aku harap teman-teman juga nggak pada bosen, dan terima kasih udah nonton sampai akhir. Jangan lupa untuk support kita terus dengan cara pencet tombol like, comment, share, dan subscribe agar kalian nggak ketinggalan episode-episode ceria berikutnya. Nah, kita pamit undur diri dulu, dan selalu ceria bersama kita. Ceria, Cerita hobi antar kita.